Menggunakan rakit darurat, personil TNI berjibaku mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Kecamatan Peuregulak, Barat Aceh Timur. Petugas menerobos banjir setinggi 2 meter menyisiri sejumlah perkampungan untuk mengevakuasi satu persatu warga yang terjebak di dalam rumah. Sejumlah anak-anak hingga lansia dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebanyak 300 personil diterjunkan untuk proses evakuasi ini. Sementara akibat banjir, ribuan bangunan rumah warga dan fasilitas umum rusak. Sebanyak 200.000 orang mengungsi dan menelan 30 korban jiwa. Sepekan dilanda banjir, 3 kecamatan di Aceh Timur terisolir. Akses jalan terputus, bantuan makanan pun tidak dapat didistribusikan. Akibatnya ratusan kepala keluarga di Kecamatan Simpang Jernih, Rantau Selamat dan Kecamatan Lokop Serba terancam kelaparan. Sebelumnya, banjir bandang melanda 23 kecamatan di Aceh Timur, menyebabkan kerusakan parah. Dari Kabupaten Aceh Timur, Yusradi iNews melaporkan. Pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, hingga saat ini sejumlah kecamatan masih terisolir dan terendam banjir. Sejumlah infrastruktur jembatan putus dihantam banjir, sehingga jalan antar kota antar kabupaten lumpuh total. Berdasarkan data pemerintah Aceh Utara, 90% wilayah kabupaten yang memiliki 27 kecamatan lumpuh akibat banjir. Banyak kerusakan terjadi, seperti kerusakan infrastruktur, permukiman penduduk, serta fasilitas umum. Selain itu, banjir juga menyebabkan jaringan listrik dan komunikasi di wilayah Aceh Utara masih padam. BPBD Aceh Utara menyebut korban terdampak banjir hingga 119.830 orang, sementara 107.305 orang mengungsi. Sedangkan korban meninggal dunia mencapai 78 orang dan 51 orang masih hilang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Jembatan Air Bubu, Kecamatan Dabuntelan. Pasca 5 hari dilanda banjir bandang, sejumlah kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, Aceh terisolasi. Ribuan rumah, jembatan, dan jalan rusak diterjang banjir. Sebesar ini loh. Lumpur tebal menutupi permukiman warga, sementara jaringan komunikasi dan listrik terputus. Sedikitnya 10 kecamatan terdampak dan sebagian di antaranya terisolasi. Pemkab setempat terus berupaya menangani situasi ini. Distribusi bantuan pun dilakukan menggunakan jalur udara. 28 kabupaten dan kota di Aceh terdampak banjir dengan korban jiwa mencapai 96 jiwa. Dari Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Inilah kondisi Kota Padang di Sumatera Barat usai bencana banjir bandang dan longsor menghantam kawasan ini. Dari data BPBD Sumatera Barat tercatat 129 orang meninggal dunia, 118 orang hilang, 16 luka-luka dan 110.000 jiwa mengungsi. Sementara itu, warga setempat meminta bantuan pemerintah untuk membangun kembali rumahnya yang hancur. Ibu ingin itu rumahnya, tapi sekarang nggak bisa, kalau dibangun lagi nggak bisa dibangun lagi. Sekarang itu ingin habis pengungsian ini mau kemana pindah gitu lagi. Kalau bisa bantu Pak untuk bisa kembali ke rumah lagi. Orang mau Jumat sekitar jam berapa tuh? Jam 11 lah, 11 lebih. Rumah yang di atas tuh roboh, ambruk kan. Jadi makanya pas ambruk tuh saya udah mulai cemas. Jadi saya jemputlah mobil untuk angkat semua barang-barang yang ada di dalam ini kan. BPBD Sumatera Barat mencatat total kerugian sementara mencapai angka 950 miliar rupiah.
Kerusakan terbesar terjadi pada kerusakan 6 jembatan dengan total kerugian 127 miliar rupiah. Muhammad Hugo Rafael, bocah laki-laki berusia 13 tahun ini terus menangis mencari ibunya yang hilang diterjang banjir bandang di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Peristiwa bermula saat Hugo sedang dalam perjalanan menuju sekolah diantar ibunya dengan mengendarai sepeda motor. Hujan yang turun tak menyurutkan semangat Hugo untuk pergi menuntut ilmu. Namun tiba-tiba jembatan Kutoburuk Lubuk Alung yang mereka lewati ambruk setelah air sungai Batang Anai meluap. Hugo dan ibunya langsung terjatuh dan terseret arus. Hugo selamat sementara ibunda tercintanya kini entah di mana usai hanyut di bawah arus deras. Mau berangkat sekolah, diantar sama ibunya tadi. Hari hujan lebat, cuaca air besar. Ya nggak tahu jalan itu ini. Pas sudah sampai jembatan di tengah-tengah rupanya runtuh. Pas runtuh itu tidak ada yang tahu bahwa saksi katanya ada korban di situ. Sangka orang yang melihat jembatan itu runtuh katanya nggak ada korban. Alhamdulillah adik kami ini selamat. Nah, naiklah dia ke atas tadi. Dikasih tahu lah nenek yang tadinya di seberang. Nek katanya ibu nganyut ya kan. Nah, rupanya baru tahu di situ ada korban. Saat kejadian, ibunda Hugo, Epi Yulia Susanti, mengenakan jas hujan berwarna kuning, baju merah marun, celana ungu, dan jilbab merah. Hingga kini petugas masih terus berjibaku mencari ibu Hugo. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Usai pasca dilanda bencana, warga di kota Sibolga, Sumatera Utara mengalami krisis air bersih. Air bersih saat ini menjadi kebutuhan paling mendesak karena air di permukiman mereka belum mengalir normal. Sudah berapa hari Pak ngambil air bersih di sini? Seminggu ya? Iya. Apa harapannya Pak? Kalau bisa air apa? Sampaikan Pak. Ya, biar aman Pak ya. Pemerintah Kota Sibolga, TNI, Polri, dan pihak terkait masih berupaya menyalurkan bantuan air bersih ke titik-titik darurat. Namun ketersediaan belum mampu mengcover semua kebutuhan masyarakat. Petugas di lapangan terus mengimbau warga agar mengantri secara tertib dan bergilir saat pengisian air dari pancuran umum guna mencegah kerumunan tidak terkendali. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan.